Halo guys, kami konspirasi. Hari ini formasi lengkap. Ada Romi, ada gua Edwin di gitar, Ada gue C di vokal. saya Marcel di drum. Ya, oke. Mungkin harusnya Marcel. harusnya Marsha yang cerita ya. Inisiatifnya. Inisiatif ini aja sih, inisiatif seru-seruan aja waktu itu. Jadi waktu itu melihat memang ada kompetisi itu dan memang kebetulan bukan kebetulan sedikit gua dan konspirasi memang terdaftar di Reverb Nation. Kita memang jadi pemegang akun lah di reverbnation.com. Jadi waktu itu ada notifikasi masuk ke email gua dan emailnya konspirasi waktu itu bahwa akan ada Top Rising Tato 2017. Akhirnya gue iseng, gue lihat gimananya, terus gue sambil diskusi dengan anak-anak, akhirnya memutuskan untuk udah kita ini aja coba apply aja, masukin dan memang udah ada lagu-lagu kita yang walaupun sudah agak lama lagu-lagunya, tapi ternyata ketika kita masukin Dilema sebagai lagu yang dijagokan untuk voting awalnya, itu berhasil dengan baik gitu, dan akhirnya kita dapat kabar bahwa ya sudah, kita siap untuk ikutan di malam final gitu. Jadi votingnya kita lewati dengan baik. Dan sebenarnya juga kita udah pernah beberapa kali ngobrolin ya, saya lihat tahun lalu apa sebelumnya, kapan kita ikutan beginian kayaknya seru deh gitu lah. Waktu itu pasti Mares Pito ikut ya, atau siapa gitu, pernah berapa kali ngobrol iseng sih sebenarnya, kita ikutannya beginian yuk. Boleh juga sih sebenarnya. Kayak Marcel waktu itu ngajak ngobrol, memang kita nggak punya target apa-apa, kita memang pengen ikutan, kita pengen ikut seru-seruan gitu. Dan yang menariknya kan memang ini by Reverb Nation gitu, jadi benar-benar kompetisinya awalnya adalah dengan lagu gitu loh. Dan syukurnya memang voting masuk final, dan akhirnya menang di wilayah Indonesia juga benar-benar kayak semacam kayak ngalir banget ya. Ya, itu aja. Dan pas bertepatan juga pada saat itu kita memang lagi mau promo sambil sedikit turun gunung, kelamaan di gunung. Kita turun gunung dengan single baru gitu. Ada Mantra Provokasi, terus ada Dominasi, dan ada Bermain Tragedi. Tapi kita kedepanin dulu Mantra Provokasi dulu. Pas yang sudah rilis kemarin di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Dan akhirnya bertepatan dengan itulah, akhirnya semangatnya kayak masih ada di situ. Akhirnya kita udah sekalian nanti pas malam final itu kita coba bawain perdana si Mantra Provokasi di acara itu. Kalau dari kita sih yang jelas memang ini kompetisinya memang maksudnya memang member only ya, ya. Jadi memang bener-bener berempat, berlima kami. Jadi memang sama seperti dari awal sih. Kalau gue pribadi, gue bilang ke anak-anak, gue pengen manggung di sini. Gue bukan pengen berkompetisi gitu. Jadi bener-bener apa yang biasa dilakukan konspirasi lakukan aja gitu loh. Mulai misalnya dari kayak aransemen, dari apa-apa, dan misalnya gini, kayak kemarin ini adalah band yang keras banget, kerjaannya marah-marah gitu. Jadi bawa aja itu di panggung gitu. Jadi attitude seperti itu aja, walaupun memang mungkin gue sempat bilang sama C sedikit gitu, C, ini pas lagi acara kan gue liat, ini bukan acara kita, C. Jadi kita kayaknya kadang-kadang kalau konspirasi manggung itu, apalagi C gitu, sering memprovokasi orang gitu. Ya kalau festival kayaknya kita lebih jangan terlalu banyak gitu. Jadi benar-benar manggung aransemen senyaman mungkin, sekeras mungkin, dan ya pokoknya gimana caranya ini Grans Indonesia gitu loh, benar-benar. Susahnya memang kita juga tidak bisa 100% menyalahkan C ya, maksudnya dalam urusan memprovokasi, karena kita pun menyediakan wahananya untuk C bisa provokasi. Itu pertama. Kedua, yang paling utama adalah kita tidak bisa bilang bahwa C memprovokasi, tapi C lah provokasinya. Gitu. Ngerti kan? Kita mau ngomong dia nggak boleh provokasi, orang dia provokasinya di sini kok gitu. Satu badan gitu kan, memang provokatif gitu. Jadi mau gimana?
akhirnya kita memutuskan untuk Kita bukan provokator. Kalau provokator itu kampungan gitu. Kalau ini memang provokatif gitu. Apa keberadaannya pun sudah threatening gitu kan. Tapi benar sih, biasanya kalau di panggung-panggung agak provokasi, tapi kemarin tuh di Hard Rock memang Edwin sama Marcel sama anak juga betul juga sih ya. Jadi kemarin tuh nggak provokasi tapi itu pun cukup provokatif. Provokasi lah, ada kasihnya ya. Provokasi. Diprovok gitu, tapi kita banyak kasihnya gitu. Kita banyak. Ya mungkin hal lain yang kami siapin untuk berangkat ke sana ya apa ya? Ya kami mewakili Indonesia gitu yang di samping manggung memang kami harus bilang gitu. Kalau pertanyaan awal apa yang akan dilakukan di sana, kita main sebagus mungkin aja. Pasti. Dan kami harus. Saya sih pernah dulu sama Cupu Manik ke Kanada gitu atas nama Grans Indonesia juga ya. Kalau buat gue pribadi ya gue pengen liatin sama orang bule, ini ada band Indonesia nih kayak gini. Terus lu jangan berisik lu. Kan kemarin ke Kanada, kalau gue kan orangnya Amerika banget lu. Dan Amerika juga cinta banget sama gue. Jadi kita harus tahu. Maksudnya mereka harus tahu ada band Indonesia, ada band Grans keras juga ada di Indonesia. Itu maksudnya visi misi yang kita pengen sampein di Amrik. Bukan Amrik. Ke Amerika ada gitu juga di luar manggung ya. Kalau apa lo mau jawab? Kalau gue ngerasa bahwa itu mungkin akan membuat enjoy penontonnya. Kalau waktu Cupu Manik main di Kanada tuh ya ada jeda bahasa gitu ya. Yang mereka lihat ya visual, bunyi, suara gitu. Tapi kalau emang waktu itu Cupu Manik nggak bawa Inggris, kalau konspirasi kali ini sengaja bikin lagu berbahasa Inggris, kalau menurut gue nggak ada salahnya untuk kesana. Karena itu akan membuat enjoy penonton. Minimal mungkin lagu Inggris kita yang perdana ini akan menjadi tiket kita kemana-mana. Bisa aja kan bukan hanya Amerika musik, ada Eropa dan yang lain. Gimana sih? Tapi sejauh ini kita sejujurnya belum bikin lagu berbahasa Inggris. Dan sebetulnya gue sendiri pribadi juga tidak nggak perlu juga mengharuskan anak-anak untuk bikin lagu bahasa Inggris karena lagu Arab mungkin. Lagu Arab ya. Gue nggak bisa. Nggak usah juga lah gitu. Tapi kalau pertimbangannya mengalir adanya. Betul, lebih ke sana. Biar mengalir. Kalau memang akan ada misalnya memang kebutuhannya kita mengarah ke sana, nanti juga akan ada momen di mana kita akan bikinnya. Tapi kalau misalnya kita harus maksain diri, itu kalau gue pribadi sih enggak. Lebih baik kita masing-masing jadi diri kita sendiri. Toh kita juga berhasil menjalani proses ini dari awal, dari mulai voting sampai final juga kita membawakan lagu kita sendiri berbahasa Indonesia. Betul. Dan kita tetap bisa representing siapa kita gitu. Enggak. Padahal kemarin ada titik-titik penjurian dikasih tahu sama MC. Sebenarnya berbahasa Inggris menambah poin. Gitu. Ya. Tapi kita tetap ya seperti meminjam istilah Mars ya, kalau ada takdir menang ya menang aja. Pokoknya mantra provokasi itu pesan utamanya adalah kedangkalan itu. Kita menolak menjadi dangkal. Mungkin sebelum itu boleh cerita musiknya dulu ya? Oh boleh. Sebenarnya itu lagu yang menarik sih saat kita garap gitu. Sebenarnya tadinya tuh ada beberapa lagu yang kita garap secara musik dulu gitu loh. Kita sempat beberapa kali workshop di studio dan di studionya Marcel gitu. Kalau buat gue pribadi, album kedua ini tetap kalau dari gue tetap settle sound grunge, tapi ada beberapa unsur glam rock yang gue pribadi pengen masukin gitu. Sempat beberapa kali dengerin album Motley Crue. Jadi sebenarnya yang John Corabi ya. Sebenarnya aksen hook di mantra provokasi itu banyak banget glam rocknya sebenarnya ya. Saya banyak termasuk notasi vokal gue juga nggak terlalu banyak glam rocknya gitu. Nah akhirnya kita garap dan musiknya seperti itu, dan akhirnya C mungkin dari awal sudah merencanakan atau musiknya akhirnya wah liriknya harus seperti ini. Nah monggo C cerita itu. Ya tadi kalau ngomongin musik, gue juga cara bernyanyi gue juga agak berbeda di sini gitu. Biasanya mungkin orang akan, tapi mungkin ada yang juga yang bahwa gue nyanyi di lagu Mantra Provokasi itu lebih ngeblues gitu.
Oke, jadi apa tentang lirik? Ya tentang lirik itu sebenarnya adalah kita mau cerita berbagi bahwa ada fenomena yang sudah diingatkan oleh Al-Quran di At-Taubah 9 sama di Al-Baqarah 79 bahwa Al-Quran sudah jauh-jauh hari memprediksi bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah steril digunakan. Nah, lagu itu tuh sebenarnya titik beratnya juga tentang itu. Bahwa ayat-ayat itu seringkali dimanipulasi, firman-firman Tuhan seringkali dijadikan alat untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Itu sebenarnya melakukan peringatan-peringatan itu dan mengulang sejarah sebenarnya. Dan di mantra provokasi sebenarnya intinya cuma simpel sebenarnya, bahkan itu lagu juga untuk ngeritik saya sendiri, kita sendiri juga, karena jangan-jangan kita juga belum dalam, kita juga masih dangkal gitu. Karena kita sering kali bergesekan dengan sesama itu gara-gara memang masalah kedangkalan. Kita jarang baca tafsir, kita tidak sadar sejarah dan lain-lain. Sebenarnya sih intinya makanya di ref terakhir ancaman bangsa adalah kedangkalan gitu. Sebenarnya itu adalah perlu sama-sama menggali apa yang kita tidak tahu. Sebenarnya mengobati ketidaktahuan kita di lagu itu, di mantra provokasi. Ya lebih dalam kita bisa kupas lagi, tapi intinya adalah tentang itu. Itu juga otokritik buat kita. Sebenarnya tapi kalau bicara soal menyoroti keyakinan, menyoroti religius, sebenarnya konspirasi bukan hal baru ya. Dari album teori konspirasi album pertama pun juga ada beberapa lagu yang memang kami berempat sering cukup menyoroti hal-hal yang berbau religius, berbau ras gitu segala macam. Jadi kami cukup concern untuk hal-hal yang menurut kami menyimpang nih dalam hal religius tadi. Bukan berarti akhirnya kami sok menggurui atau apa, justru adalah menjadi merilis lagu ini adalah sebuah bentuk kami untuk berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau tidak setuju. Tapi ya begitu, maksudnya ketika awal mantra provokasi kita rilis itu banyak kontroversi gitu. Banyak orang yang berkomen di apa nih liriknya, bahkan bilang belajar ngaji dulu lah, kita dibilang berhala lah, apa liberal lah, segala macem lah, macem-macem lah segala macam. Gak ngerti agama. Macam hal itu dan memang bertepatan juga, memang waktu itu lagi panas-panas soal pilkada juga ya. Ya akhirnya bahkan gue pribadi tuh sempat diskusi dengan C secara pribadi juga. Tadinya judulnya adalah menjual ayat-ayat. Gue bilang sama C, mungkin gak C kalau agak dirubah gitu. Gue pribadi juga maksudnya berusaha untuk menyamarkan gitu loh. Akhirnya jadi mantra provokasi, kita berdiskusi ya berempat. Tapi itu sebenarnya bentuk kami sebenarnya pengen berdiskusi sama orang, tapi mungkin dan ketika kami merilis juga cek menyertakan literatur kenapa begini segala macam, akhirnya cukup membungkam orang gitu, dan gue kangen diskusinya. Dan akhirnya ketika press release itu keluar dengan segala macam argumen-argumen itu, kita pun akhirnya tidak merasa harus juga untuk memaksa orang berdiskusi. Iya, silakan, nggak apa-apa. Nggak setuju ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak setuju ya silakan baca press release-nya. Gitu, bahwa kita ini sedang menyuarakan sesuatu yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu gitu. Ya, bukan sesuatu yang kita karang-karang sendiri gitu. Jadi awalnya sih kita memang memberikan membuka, seperti yang Edwin tadi bilang, membuka satu jembatan untuk diskusi. Tapi ya akhirnya setelah dipikir-pikir lagi dan kita melihat press release, dan kita juga sadar bahwa press release itu kita buat dengan secara sadar dan hati-hati bahwa ini adalah memang sesuatu yang sudah diramalkan, kita merasa tidak perlu diskusi juga. Jadi kalau ada yang nggak suka ya silahkan nggak suka aja, biarkan mereka berpikir liar tentang fantasi mereka sendiri. Kalau mbak nggak setuju, protes dong sama ayatnya. Iya, protes sama yang bikin bukunya gitu, jangan bikin sama kita. Kita ini aja, mantra provokasi juga ada di situ ada At-Taubah 9 yang saya sadur. Terus ada Al-Baqarah 79 tentang orang-orang yang menulis ayat dengan tangan mereka sendiri. Jadi sebenarnya memang seperti kata di Marcel, mantra provokasi adalah anjuran Al-Quran yang saya lakukan gitu. Kita seperti seolah-olah kita datang memberikan opsi, tapi
kita sebetulnya datang memang memberikan opsi, tapi sebenarnya opsi yang sudah ada, yang orang lupakan itu. Ini kan ayat-ayat tadi kan sudah ada, gitu. Mereka melupakan opsi-opsi itu. Nah, kita mengingatkan lagi bahwa, selama ini kalian meyakinkan opsi-opsi ini, kalian lupa kalau ada opsi ini. Sebetulnya ini yang sudah dianjurkan di Al-Quran, baca dong. Iya. Itu maksudnya. Dan sebenarnya itu juga otokritik ke kita bahwa jangan-jangan kita juga udah melakukan banyak dosa atas nama agama loh. Iya. Itu sebenarnya orang-orang oportunis yang mempergunakan ayat demi kepentingan duniawi aja. Dan ini juga bukan hanya untuk satu politisi, bukan hanya untuk satu agama ya, untuk semua agama Semua ya. agama. Jangan memanipulasi. Karena kedangkalan itu di mana-mana. Memanipulasi Kedangkalan itu di semua agama. ayat yang kalian yakini dari kitab kalian masing-masing untuk menggunakannya untuk menjual ayat untuk demi kepentingan gitu. Itu sih maknanya.